Apa itu HNP? Apa itu HNP? Mungkin dari sebagian besar kalian sudah tahu karena banyak informasi-informasi di internet tentang masalah HNP. Saya akan sedikit memperluas. Yang kita ketahui adalah HNP adalah kependekan dari herniatek nucleus pulposus, di mana cairan bantalan ruas tulang belakang terjadi kebocoran. Nah, dari kebocorannya itulah menekan persarapan atau bisa terjadi penyempitan. Kasus HNP ini macam-macam. Ya. Ada yang sudah robek bantalannya, ada yang belum. Ada yang namanya disbulging, disprotusion ataupun extrusion. Jadi HNP ini ada 3 grade. Nah, dari grade-grade ini adakah kelainan? Misalnya terjadi hiperinten ataupun hipointen. Terus bagaimana juga dengan ligamentumnya? Semua ini harus paham, harus tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi bukan cuma sekedar tahu atau sekedar bisa, tidak. Harus paham banget dengan masalah HNP ini, karena ini masalah persarapan. Jadi harus jelas dan paham banget dalam penanganannya. Apakah perbedaan HNP dan saraf terjepit? Nah, perbedaan antara HNP dengan saraf kejepit begini. Kalau yang namanya saraf ini menyelimuti seluruh tubuh, kecuali rambut, kuku, dan tulang. Nah, itu bisa terjepit di mana saja. Tapi kalau masalah HNP, ini masalah ruas tulang belakang. Jadi HNP itu ya saraf terjepit, tapi saraf terjepit belum tentu HNP. Ada berapa jenis penyakit HNP? Seperti yang tadi saya katakan, kalau HNP ini jenisnya macam-macam. Ada yang jenisnya penonjolan tapi belum terjadi anulir atau robek. Nah, ini termasuk grade 1, namanya disbulging. Kemudian untuk grade 2, dia sudah terjadi anulir, sudah robek. Si bantalan disknya itu yang berupa kartilago, sehingga cairannya keluar sebanyak 50%. Kondisi ini yang disebut disprotusion atau extruded. Untuk grade yang ketiga, ini cairan udah habis keluar. Nah, biasanya dia terjadi astrosis, merapat si sendi. Itu karena bantalannya habis cairannya, jadi nggak ada yang menyangga, terjadi artrosis. Nah, ini grade 3 extrusion. Jadi itulah jenis-jenis HNP. Nah, kalau untuk jenis bantalannya itu macam-macam, bisa terjadi prolaps atau dia keluar dari cincinnya, begitu, bisa menyebabkan saraf kejepit juga. Tapi itu bukan grade. Grade HNP ini ada 3, disbulging, disprotuded, dan extruded. Apakah dampak penyakit HNP apabila tidak diobati? Dampak-dampak dari HNP ini saya bagi menjadi 2. 1, dampak secara umum. Apa itu? Seperti nyeri, kebas, kesemutan, rasa seperti kebakar, panas, kebas, ya. Nah, ini dampak secara umum. Jadi, yang dampak secara umum ini, sekalipun yang awam atau biasanya dokter umum pun itu tahu kalau ini saraf terjepit. Nah, yang kedua saya bagi menjadi dampak secara patologis. Nah, ini yang kedua ini tidak ada yang tahu. Kenapa? Mereka akan memandang secara patologis pula. Contohnya, pektai, keputihan untuk para wanita. Karena keputihan ini kan patologis, bisa karena bakteri atau karena jamur. Biasanya para medis memberikan obat anti jamur, antibakteri. Yang jadi masalah, kok bertahun-tahun dikasih antibakteri, anti jamur, kok nggak sembuh-sembuh? Begitu kan? Nah, berarti ada masalah lain yang mempengaruhinya. Nah, biasanya itu masalah persarapan atau HNP. Jadi saya bagi 2, dampak secara umum sama dampak secara patologis. Untuk menyembuhkan HNP,
Perlukah dilakukan tindakan operasi? Nah, masalah HNP ini, penyelesaian untuk para medis satu-satunya operasi. Nah, operasi ini sekarang yang terbaru adalah sistem endoskopik. Jadi, kalau dulu kan konvensional, robekan besar. Kalau sekarang cuma sedikit doang robekannya. Tapi jenisnya, ada yang jenis kikis, ini untuk kasus disc bulging yang belum terjadi anulirtir. Nah, kemudian jenis potong atau di pen. Ada lagi jenis implan. Nah, untuk jenis kompleks sepertinya sekarang ini sudah nggak pernah saya dengar digunakan lagi. Jenis kompleks itu jenis dimatiin sendinya. Itu udah saya sangat jarang dengar seperti itu. Buat saya, metodenya, rekonstruksinya dengan teknik-teknik saya yang sangat terjamin aman, tanpa resiko. Seandainya teknik belum tepat, itu paling nggak ada perkembangan. Begitu nggak ada perkembangan, nah saya akan merubah tekniknya. Nah, biasanya langsung terasa perubahan itu. Makanya data-data MR itu buat saya sangat penting. Terus bagaimana buat mereka yang belum punya data MRI? Ya nggak apa-apa, nanti akan saya gali. Tapi lebih baik bawa data, karena dari data itu nanti ketahuan seburuk apa kasusnya, bisa saya jelaskan. Buat mereka yang sudah melakukan operasi, saya minta datanya 2. Data sebelum operasi dan data setelah operasi. Apakah olahraga renang baik untuk penderita HNP? Nah, biasanya sebagian orang mengatasi HNP ini dengan cara berenang. Itu bagus-bagus saja. Tapi sebenarnya tidak semua kasus HNP bisa dibawa berenang. Ya. Karena HNP ini macam-macam kasusnya. Orang kan taunya cuma saraf kejepit toh. Sedangkan saraf kejepit HNP ini yang tadi saya bilang, ada yang protusi, ada yang disc bulging, ada yang ekstrusi. Nah, untuk yang ekstrusi dia tidak bisa dibawa berenang. Atau yang protusi tapi terjadi hipoenten, dia nggak bisa dibawa berenang. Atau misalnya si korpusnya terjadi pergeseran ke arah lateral, itu nggak bisa dibawa berenang. Jadi ada kriterianya, mana yang boleh dibawa berenang, mana yang tidak. Adapun tujuan berenang sebenarnya adalah nggak beda sama korset lumbal HNP, untuk memperkuat kekuatan otot. Itulah tujuan berenang orang HNP. Karena dengan kekuatan otot, titik kompresinya menjadi ringan. Jadi nggak beda sama korset lumbal HNP. Nah, ini terasa berenang itu apabila dilakukan dalam seminggu itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi yang bisa dibawa berenang adalah disc bulging dan disc protrusion. Selebihnya itu nggak bisa, kecuali protrusionnya ada hipoenten. Nah, itu nggak bisa berenang. Adakah pantangan makan dan minum untuk penderita HNP? Untuk HNP ini tidak ada pantangan makan ataupun minum. Ya. HNP ini bukan patologis, dia masalah konstruksi. Jadi pantangannya adalah ya si konstruksi ini jangan sampai salah. Contoh, kasur lembut itu nggak boleh, atau duduk di sofa yang melesek ke dalam itu nggak boleh, atau ngebungkuk-bungkuk itu nggak boleh, karena akan merusak atau semakin buruk si kasus HNP itu. Jadi untuk pantangan makanan ataupun minum tidak ada untuk HNP, nggak ada urusan untuk makan sama minum. Apakah setelah berobat ke klinik ahli HNP dapat sembuh secara permanen? Biasanya pasien-pasien saya yang sudah tersembuhkan sesuai target saya, untuk menjadi permanen, saya kasih teknik kuncian. Saya kasih nama tekniknya, kunciannya Simapur. Itu nama teknik kunciannya. Jadi apa yang sudah kita benahi supaya permanen si
kasusnya ini kesembuhannya, nah dikasihlah teknik kuncian. Dan kembali lagi ke penjagaan. Selama kita bisa menjaga, kemudian dikasih kunciannya untuk menjadi permanen, selamanya aman, sehat terus. Amin. Dan boleh sekali-sekali, namanya perawatan, apa salahnya untuk diperiksa kembali. Untuk masalah waktunya, silakan Anda sendiri yang menentukan. Apa saja masalah pada tulang belakang? Masalah HNP ini adalah masalah ruas tulang belakang. Terus masalah tulang belakang apa aja? Apakah cuma HNP? Tidak. Banyak kasus tulang belakang seperti spondyloartrosis, skoliosis, ya kan? Kemudian hyperkiposis, kemudian hyperlordosis lumbalis, kemudian sklerotik, spondylolistesis. Jadi banyak masalah tulang belakang ini bisa saya selesaikan dengan baik selama tidak ada handicap. Handicap buat saya masalah tulang belakang ini adalah perlengketan ataupun pembekuan. Nah, perlengketan ini ada faktor yang tidak diketahui, ada faktor yang diketahui biasanya karena jam, misalnya LED-nya tinggi. Nah, kalau LED-nya tinggi, nah ini sulit untuk dibenahi masalah kasus HNP, tapi ini sangat jarang. Kemudian masalah stretching, buat saya tidak disarankan stretching. Tapi kalau ada pengobatan lain stretching, silakan aja. Tapi buat saya tidak diperkenankan karena bisa membuat cairan itu menjadi sirosis atau beku. Kalau sudah beku, saya sulit memasukkannya kembali.